darahnya sembuhkanku. Shalom saudara-saudara yang kekasih, senang sekali kita berjumpa kembali di malam Healing Night ini. Saya telah mendengar banyak laporan-laporan bagaimana ibadah Healing Night ini telah memberkati banyak orang. Ada banyak orang disembuhkan, ada banyak orang yang mengalami pertumbuhan rohani, iman mereka semakin dikuatkan dan ditambahkan, dan pengetahuan Alkitab mereka semakin mendalam ketika mereka mengikuti ibadah Healing Night ini. Luar biasa, kita doakan supaya Healing Night ini terus jadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, sebelum saya mendoakan saudara-saudara yang sakit, saya akan membacakan beberapa kesaksian dari orang-orang yang telah mengalami kesembuhan ketika didoakan oleh tim Healing Night. Saudara-saudara, kesaksian ini pertama-tama datang dari saudara Sally. Tanggal 29 Juni kami sekeluarga PCR dan hasilnya positif semuanya kecuali saudara Sally. Dan kami sekeluarga harus isoman. Selama isoman kami didoakan oleh tim doa Healing Night. Teman-teman EF juga mendukung kami. Dan puji Tuhan, pada tanggal 15 Juli kami sekeluarga sudah negatif. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Juga ada kesaksian dari Henny. Pada tanggal 28 Juni saya dan suami dinyatakan positif COVID. Dan di saat bersamaan saya juga sedang hamil 1 bulan. Kami harus menjalani isoman dan selama positif COVID kami terus didoakan oleh tim doa Healing Night. Puji Tuhan, akhirnya pada tanggal 27 Juli kami sudah negatif. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Juga ada kesaksian dari Ibu Lina, tanggal 6 Juli dinyatakan positif COVID. Didoakan oleh tim doa Healing Night, dan puji Tuhan saat ini kami sekeluarga sudah sembuh dan aktivitas seperti biasa kembali. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Juga ada kesaksian dari seorang bapak, tidak mau disebutkan namanya. Dia mengalami saraf terjepit di punggungnya dan setiap hari sakitnya luar biasa. Ke dokter dan minum obat pereda sakit, karena keadaan mendingan. Tapi ketika efek obat hilang, maka sakitnya kambuh lagi. Saya ikut Healing Night dan pada waktu Bapak Gembala meminta jemaat tumpang tangan pada bagian tubuh yang sakit, dan dengan penuh iman saya tumpang tangan pada punggung saya, dan puji Tuhan setelah itu besok paginya ketika saya bangun tidur, saya tidak merasakan sakit lagi di punggung saya, sampai sekarang sakitnya tidak kambuh lagi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang ditolong oleh Tuhan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ketika mereka percaya kepada Tuhan. Dan kita sangat percaya bahwa Tuhan kita masih melakukan mujizat kesembuhan sampai hari ini. Kalau hari ini saudara sedang sakit, sakit apapun, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara-saudara. Mari saya akan mendoakan saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kalau saudara sedang sakit hari ini,
Tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Percayalah bahwa kuasa Tuhan masih bekerja dahsyat sampai hari ini. Percayalah bahwa lawatan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Walaupun saudara ada di rumah saudara masing-masing atau ada di rumah sakit, ketika saudara beriman kepada Tuhan, maka mujizat akan datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi umat-Mu Tuhan. Mereka menaruh tangan mereka ke bagian tubuh mereka yang sakit. Mereka memandang kepada Tuhan. Mereka beriman kepadamu Tuhan. Mereka berharap kepadamu. Mari jamalah, lawatilah mereka dengan mujizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit dalam tubuh mereka, saya perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terjadi kesembuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau ada kelemahan tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, semua organ tubuh mereka berfungsi normal kembali. Saya perintahkan dengan otoritas nama Yesus Kristus, sembuh normal, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Semua virus, bakteri, saya perintahkan keluar dari tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ada yang kena COVID dalam nama Yesus, virus corona dalam tubuh mereka, saya perintahkan keluar dari tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau mereka mengalami ada tumor, ada sel kanker dalam tubuh mereka, saya hancurkan semua sel-sel tumor, sel kanker dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi. Kami mengangkat tangan kami. Kami percaya mujizat. Kami percaya mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kalau saudara teringat kepada keluargamu atau temanmu yang sedang sakit, tapi mereka tidak sedang menonton acara ini, mari mulai doakan mereka. Doakan, panggil nama mereka satu persatu. Hirala marala mata syandara lama lama, sindara marala darala mata syandara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mendengarkan nama-nama yang disebutkan oleh umat-Mu yang sedang sakit. Oh, belas kasihan-Mu juga atas mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Jamalah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Saya percaya setiap kali kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Haleluya. Nah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini, yaitu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini saya akan mengajar tentang perumpamaan mendirikan menara dan perumpamaan raja yang pergi berperang. Mari kita membaca perumpamaan ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 35. Nanti Ibu Mimi Gunawan akan membantu saya membacakan ayat-ayat pada malam ini. Silakan Bu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata,
Orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi saudara-saudara, malam ini kita membaca dan kita mau belajar ada 2 perumpamaan sekaligus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan orang membangun menara dan perumpamaan raja yang mau pergi berperang. Apakah kebenaran yang mau diajarkan Tuhan Yesus dari 2 perumpamaan ini? Sebenarnya kebenarannya sama. Dan ketika kita mau mencari kebenaran daripada perumpamaan ini, maka kita harus melihat dulu latar belakang Yesus mengajarkan perumpamaan ini, atau konteks Yesus mengajarkan perumpamaan ini. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, maka waktu itu Yesus sedang berbicara tentang bagaimana mengikut Dia. Jadi konteksnya adalah mengikut Tuhan. Dengan kata lain, Yesus mau mengajarkan kebenaran tentang 2 perumpamaan ini adalah bahwa kita ini harus mempertimbangkan matang-matang sebelum kita memutuskan untuk mengikut Tuhan. Sama seperti seorang yang mau membangun menara. Sebelum dia bangun menara, maka dia duduk dulu, dia bikin dulu anggarannya. Supaya apa? Supaya jangan-jangan nanti kalau dia sudah bangun, ternyata uangnya tidak cukup. Nanti dia bisa malu, dia sudah bangun dasarnya, fondasinya, ternyata nggak bisa menyelesaikan menara seluruhnya. Itulah sebabnya dia harus pertimbangkan dulu matang-matang. Demikian juga seperti seorang raja yang kalau mau pergi berperang, pasukannya hanya 10.000 orang. Sedangkan lawannya 20.000 orang. Dia harus pertimbangkan dulu matang-matang. Apakah pasukannya yang 10.000 itu bisa mengalahkan yang 20.000 itu? Kalau ternyata tidak bisa, maka lebih baik dia cepat-cepat kirim utusan untuk mengajukan syarat-syarat perdamaian. Jadi kata kuncinya adalah mempertimbangkan matang-matang. Nah, mengikut Tuhan itu kita juga harus mempertimbangkan matang-matang. Jangan kita mengikut Tuhan karena emosional, karena euforia sesaat. Dan ada orang yang mengikut Tuhan karena dipermainkan oleh emosinya. Dia ikut sebuah kebaktian kebondan rohani, dihadiri oleh begitu banyak orang. Lalu kemudian ketika pendetanya altar call, siapa mau menerima Yesus, membuka hati mengikut Yesus tanpa pikir panjang karena terpengaruh oleh suasana, lalu dia mengangkat tangan. Ada kalanya orang yang mengangkat tangan bisa benar-benar mengikut Tuhan. Tapi lebih banyak lagi akhirnya kemudian ada yang kecewa dan kemudian di tengah jalan dia tidak finishing well, dia murtad kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Kenapa? Karena dia memutuskan dengan terpengaruh emosi. Jadi waktu kita memutuskan mengikut Tuhan jangan karena emosional. Jangan juga saudaraku karena kita ikut-ikutan. Kan ada orang dia ikut-ikutan waktu mau menjadi orang Kristen. Dia lihat orang ke gereja, dia ikut-ikutan ke gereja. Dia lihat orang dibaptis, dia ikut-ikutan dibaptis. Dia lihat orang melayani, dia ikut-ikutan melayani. Nah, saudara-saudaraku, jangan kita jadi orang Kristen ikut-ikutan. Tapi kita harus jadi orang Kristen pengikut Yesus. Nah, jangan juga kita ini mengambil keputusan mengikut Yesus karena ingin senangkan
hati orang lain. Ada orang kan begitu, ingin senangkan hati orang. Dia ingin senangkan papanya, akhirnya dia putuskan untuk dibaptis supaya papa mama senang. Dia ingin senangkan istrinya, akhirnya dia dibaptis supaya istri senang. Nah, kita tidak boleh mengambil keputusan mengikuti Tuhan karena ingin senangkan orang. Juga jangan kita ambil keputusan mengikuti Tuhan karena ada tujuan-tujuan terselubung. Ada udang di balik rempeyek gitu kira-kira saudara-saudaraku ya. Ada orang kan begitu saudaraku ya. Dia ingin menikah di gereja. Tapi karena syaratnya adalah harus ada surat baptisan, akhirnya dia memberi diri dibaptis. Jadi dia dibaptis bukan karena dia percaya Tuhan, tapi karena dia mau menikah di gereja. Nah, kalau saudara orangnya, saudara perlu bertobat loh saudara-saudara. Karena kebanyakan orang-orang yang punya tujuan yang terselubung seperti ini, ya, punya motivasi yang terselubung, maka pasti orang-orang ini nanti satu saat akan meninggalkan Tuhan. Ya. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai 16. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau kita membaca Wahyu pasalnya yang kelima ini, Wahyu pasal ketiga ini, ternyata ada 3 jenis orang Kristen. Ada orang Kristen yang suam-suam kuku, kalau kita bikin angka, dia ada di tengah angka 5. Lalu ada orang Kristen yang dingin. Orang Kristen dingin itu adalah mereka berada di antara 0 sampai di bawah 5. Jadi dia areanya di sini. Lalu ada orang Kristen yang panas. Orang Kristen yang panas itu adalah angkanya di atas 5 sampai 10. Nah, kira-kira saudara ada di angka mana? Kalau saudara ada di angka 1, berarti saudara termasuk orang Kristen yang dingin. Kalau saudara ada di angka 4, masih orang Kristen yang dingin. Tapi kalau saudara angka di 5, saudara orang Kristen yang suam-suam kuku. Dan Alkitab tadi berkata Tuhan akan memuntahkan orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Kita harusnya ada di daerah sini, di atas 5. Kalau kita ada di angka 6, 7, 8, 9, kita adalah orang Kristen yang panas. Saudara-saudara, orang Kristen yang ada di posisi 0 sampai di bawah 5, ini saya sebut sebagai orang Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Nih. Mereka juga disebut sebagai Kristen kapal selam. Tahu kapal selam saudaraku? Sekali-sekali muncul di permukaan. Ini orang Kristen kapal selam, ini orang yang sekali-sekali muncul di gereja. Ya, dia muncul waktu hari Natal, dia muncul waktu perayaan Paskah. Ini orang Kristen kapal selam, sekali-sekali dia muncul hadir di gereja. Ini juga saya sebut orang Kristen kanak-kanak rohani. Ini masih kanak-kanak rohaninya. Nah, ini golongan orang Kristen yang ada di antara 0 sampai di bawah 5. Orang Kristen dingin. Saudara-saudara ya. Ini juga saya sebut sebagai orang Kristen yang, ya mereka ini orang Kristen yang, saudara-saudara ya, suka hidup di dalam kepahitan atau Kristen kepahitan, kakak. Mereka juga saya sebut sebagai orang Kristen yang barisan sakit hati, BSH. Nih. Dengan kata lain, orang-orang yang ada di 0 sampai 5, ini orang-orang yang sebenarnya tidak bisa bertumbuh. Sedangkan orang Kristen yang ada di atas 5 sampai 10, ini adalah orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus.
Mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah dewasa, bertumbuh rohaninya. Bukan kanak-kanak tapi dewasa rohaninya. Mereka orang Kristen yang berapi-api. Kenapa berapi-api? Karena penuh dengan Roh Kudus. Mereka bersemangat memberitakan Injil, melayani, memuridkan orang. Mereka ini adalah orang Kristen yang cinta Tuhan dan takut Tuhan. CTTT, cinta Tuhan, takut Tuhan. Nah, saya berharap saudara ada di angka 5, di atas 5 sampai 10. Jadi kalau 5 adalah suam-suam kuku, 10 ini adalah orang Kristen yang radikal. Sedangkan 0 ini orang Kristen yang murtad. Nah, ternyata saudara, grafik ini sangat terpengaruh oleh bagaimana cara orang waktu dia memutuskan untuk mengikut Tuhan. Orang-orang Kristen yang memutuskan ikut Tuhan dengan penuh emosional, karena ikut-ikutan, karena ingin senangkan orang, karena punya tujuan tersembunyi, maka biasanya mereka adanya di daerah sini, 0 sampai 5. Sebaliknya, kalau orang Kristen yang waktu dia memutuskan untuk mengikut Tuhan, dia pertimbangkan dulu matang-matang. Dia tahu resiko-resiko apa yang akan dia alami. Maka saudaraku, dia akan ada di daerah di atas 5 sampai dengan 10. Saya berharap dan saya berdoa, saudara-saudara adalah orang-orang yang ada di sini. Penuh dengan Roh Kudus, dewasa rohaninya, bertumbuh rohaninya, berbuah-buah di dalam Tuhan, berapi-api, cinta Tuhan, takut Tuhan. Jadi kebenaran yang Yesus mau ajarkan melalui 2 perumpamaan ini adalah bahwa kita harus mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan mengikut Yesus. Jangan kita terburu-buru, jangan emosional, jangan kita ini saudaraku ikut-ikutan, senangkan orang. Jangan tujuan kita punya tujuan yang terselubung, tersembunyi. Nah, memang waktu kita memutuskan mengikut Yesus, kita juga tidak boleh menunda-nunda, tarsok. Entarlah besok baru saya ikut Tuhan, entarlah besok baru saya ikut Tuhan. Saudaraku, kita nggak boleh menunda-nunda, sebab kalau kita menunda-nunda, kita kan tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Kita juga tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Karena kita tidak pernah tahu hari kematian kita. Jadi kalau kita suka tarsok, tahu-tahu Tuhan memanggil kita, kita meninggal sebelum kita memutuskan mengikut Yesus, maka celakalah kita. Kita meninggal dalam keadaan tidak memiliki juru selamat dan pasti kita akan binasa. Jadi saudaraku, kita harus pertimbangkan matang-matang, tapi jangan menunda-nunda. Nah, kenapa kita harus mempertimbangkan matang-matang waktu kita mau memutuskan mengikut Yesus? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena kita harus memikul salib. Coba kita baca Lukas 14 ayat 27. Apa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak menjadi muridku. Jadi kenapa kita harus memikirkan, mempertimbangkan mata-mata? Karena waktu kita mengikut Yesus ternyata kita tidak seperti berada, diizinkan Tuhan berada di jalan tol, lurus, licin, tanpa hambatan, semuanya bagus, semuanya indah. Kita kemudian seperti ada di sebuah
taman yang begitu indah. No. Mengikut Yesus tidak seperti itu, saudaraku. Mengikut Yesus juga bukan berarti nanti hidup kita pasti akan senang, ya, selalu tertawa, selalu bahagia. Hidup kita nanti akan penuh dengan berkat, mujizat akan terus terjadi, kesembuhan akan terus datang. No, tidak seperti itu, saudaraku. Ternyata waktu kita mau mengikut Yesus, Alkitab berkata harus memikul salib. Makanya kita harus pertimbangkan matang-matang. Sanggup nggak saudara pikul salib? Kalau saudara tidak sanggup pikul salib, lebih baik saudara jangan mengikut Yesus. Karena pasti saudara tidak akan finishing well. Saudara pasti tidak akan menyelesaikan perlombaan imanmu. Pasti saudara tidak bisa sampai di daerah di atas 5 sampai 10. Kalau saudara tidak bisa memikul salib, pasti saudara hanya ada di 0 sampai 5. Ya. Jadi pikirkan matang-matang, ada salib yang harus kita pikul. Apa sih salib itu? Salib itu adalah penderitaan atau ketidaknyamanan karena nama Tuhan. Atau karena kita ingin melakukan firman Tuhan. Contohnya, orang Kristen mula-mula mereka itu, saudaraku, mengalami penderitaan, ditangkap, dipenjara, dianiaya karena iman mereka kepada Tuhan. Itu salib yang harus mereka pikul. Nah, orang Kristen akhir zaman, apalagi kita ini yang ada di negara Pancasila ini, kita tidak dihalangi dalam beriman kepada Tuhan. Kita tidak dianiaya dalam kita beriman kepada Tuhan. Ya tidak, saudaraku. Kita tidak mengalami jenis salib seperti itu. Tapi orang-orang Kristen yang ada di Afghanistan sekarang, di mana Taliban berkuasa di situ, pasti mereka mengalami salib penganiayaan seperti itu. Lalu salib apa yang kita alami di negara Pancasila ini? Ya, mungkin salibnya adalah karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, lalu karena itu kita mengalami ketidaknyamanan. Kita mengalami diejek, kita mengalami dipersekusi, atau kita mengalami, saudara-saudara, diasingkan, atau mungkin jabatan kita hilang, atau mungkin, saudaraku, pertemanan kita diputus. Karena apa? Karena kita terlalu jujur, ya. Karena kita ini mungkin setia, karena kita ini mau memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, orang-orang tidak suka sama kita. Itu salib yang harus kita pikul. Jadi salib itu bicara tentang penderitaan atau ketidaknyamanan karena nama Tuhan atau karena kita mau melakukan kebenaran. Nah, kalau kita ini, saudaraku, mengambil keputusan dengan emosional, dengan ikut-ikutan, senangkan hati orang, tujuan tersembunyi, pasti waktu salib datang, kita enggak akan kuat. Kita pasti akan mundur dari Tuhan. Kita pasti akan ke titik nol ini, menjadi orang Kristen yang murtad. Makanya harus pertimbangkan matang-matang. Tapi kalau kita sudah pertimbangkan matang-matang dan kita memutuskan, iya, saya siap untuk memikul salib. Nah, puji Tuhan, kita pasti ada di daerah sini. Saudara-saudara, dan kalau salib datang, mestinya jangan kita merasa itu sebagai sebuah tekanan. Karena 1 Petrus pasal 4 ayat 14 berkata begini. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Nah, berbahagia kalau salib datang. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ini alasannya. Kenapa kita harus berbahagia? Kalau kita pikul salib, kita hidup kudus dan karenanya kita menerima salib. Kita melakukan kebenaran dan karenanya kita menerima salib. Kenapa kita harus berbahagia? Jangan bersungut-sungut. Karena roh Allah ada pada kita. Wow, luar biasa. Jadi roh Allah menyertai kita, memampukan kita untuk bisa memikul salib. Terus? Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri
atau penjahat atau pengacau. Ya, jadi jangan menderita karena jadi pembunuh, pencuri, pengacau, pecina. Ya, itu bukan salib saudara-saudaraku ya. Jadi kalau saudara menderita di penjara karena saudara korupsi, itu bukan salib. Itu saudara menderita karena saudara berbuat dosa. Terus? Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Kalau salib datang, jangan malu. Terus? Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Melainkan itu. hendaklah dia memuliakan Allah. Jadi kalau saudara memikul salib, roh Tuhan ada padamu. Saudara pasti akan kuat memikul salib. Dan waktu saudara memikul salib, jangan bersungut-sungut, tapi muliakanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, ini alasan pertama. Kenapa kita ini harus pertimbangkan matang-matang waktu kita mau mengambil keputusan mengikut Yesus. Karena ternyata waktu kita ikut Yesus itu kita bukan berarti ada di jalan tol lurus tanpa hambatan, tapi ternyata ada salib yang harus kita pikul. Nah, alasan yang kedua. Coba kita baca Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kita ini harus melepaskan diri kita dari segala milik kita. Nah, ini alasan kedua. Kenapa kita harus memikirkan matang-matang? Karena harus melepaskan segala milik kita waktu ikut Tuhan. Saya harap saudara jangan salah tafsirkan ayat ini. Bukan berarti waktu kita ikut Tuhan, kita kemudian melepaskan kekayaan kita, mobil kita lepas, rumah kita lepas, lalu kita hidup jadi orang miskin, melarat, gak punya apa-apa. Bukan itu maksudnya ayat ini. Yang dimaksudkan dengan melepaskan segala milik kita adalah segala milik kita yang membuat kita tidak bisa dekat sama Tuhan, yang membuat hubungan kita terganggu dengan Tuhan, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, segala milik itulah yang harus kita lepaskan. Artinya Tuhan tidak melarang kita memiliki sesuatu asal yang kita miliki itu tidak menjadi berhala buat kita, tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, ada orang kan saudaraku punya respon yang berbeda-beda kan. Misalnya saja ya, sekarang ini kan zamannya orang hobi naik sepeda. Ada orang hobi naik sepeda tapi sepedanya itu tidak menghalangi dia untuk datang sama Tuhan. Jam ibadah dia tetap ibadah. Dia memang saat teduh, tetap saat teduh jalan. Tetap melayani, jadi dia tetap bersepeda dan bersepeda itu tidak menghalangi dia untuk beribadah, untuk dekat sama Tuhan. Tapi ada orang kan senang beribadah dan gara-gara bersepeda akhirnya dia tidak ibadah lagi. Nggak pernah ibadah online, nggak pernah saat teduh lagi. Jadi sepeda itu telah menjadi berhala baru bagi dia. Nah, kalau seperti itu situasinya, ayat ini harus dipraktekkan. Kita harus melepaskan hobi bersepeda kita dari diri kita. Ada orang kan saudaraku, uang tidak menjadi penghalang bagi dia untuk dekat sama Tuhan. Malah dia jadikan uang menjadi alat bagi dia untuk bisa memuliakan Tuhan. Tapi ada orang, waktu dia punya banyak uang itulah yang membuat dia, yang menghalangi dia untuk datang dekat sama Tuhan. Dulu waktu dia miskin, waduh rajin doa. Sehari bisa 5 kali berdoa. Kenapa? Miskin. Tapi sekarang setelah kaya punya banyak uang, gak punya ada waktu lagi buat berdoa. Kenapa? Karena sekarang sibuk membelanjakan kekayaannya. Sibuk berfoya-foya menggunakan kekayaannya. Nah, ini artinya orang itu telah diperbudak oleh uang, telah diperhamba oleh uang. Beda kan saudaraku ya? Jadi respon orang memang beda. Dan saya harap saudara jangan diperbudak oleh uang.
Justru saudara harus menjadi tuan atas uang saudara. Jadikan uangmu itu alat untuk memuliakan Tuhan. Memberi bagi pekerjaan Tuhan, menolong orang-orang susah, nyumbang fakir miskin, anak-anak yatim piatu. Kan kita memuliakan Tuhan pakai uang kita. Dengan uang kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dengan uang relasi kita dengan Tuhan lebih baik. Jangan gara-gara uang kita malah menjauh dari Tuhan. Kalau seperti itu maka ayat ini harus dipraktekkan. Kita harus melepaskan diri kita dari uang yang telah kita berhalakan. Nah, saya kira contoh-contoh sederhana ini bisa menyadarkan saudara-saudara. Jadi kembali tergantung bagaimana respon kita. Kita harus melepaskan diri kita dari segala milik kita yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, orang yang mengambil keputusan secara emosional, ya ikut-ikutan, senangkan orang, tujuan tersembunyi, dia pasti ketika ada miliknya itu pasti tidak mau dia lepaskan. Dia akan terus pegang miliknya. Walaupun miliknya itu menghalangi dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Makanya tidak heran saudaraku, dia akan terus berada di daerah seperti ini. Menjadi Kristen KTP, Kristen kapal selam, kanak-kanak rohani, menjadi Kristen kepahitan, barisan sakit hati. Wah udah beredar-edar di sini saudara. Menjadi lingkaran setan dalam hidupnya. Alasan yang ketiga, kenapa? Kita ini harus mempertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan untuk mengikut Tuhan. Karena ternyata mengikut Tuhan bukan berarti kita ada di jalan lurus, licin, tanpa hambatan. Tapi ternyata mengikut Tuhan kita harus menyangkal diri. Coba kita baca ayatnya, Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi harus menyangkal diri. Apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri itu? Coba kita baca terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Dari Lukas pasal 9 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikut aku. Jadi yang dimaksud dengan menyangkal diri itu adalah melupakan kepentingan diri kita sendiri. Kalau di terjemahan Alkitab, terjemahan sederhana Indonesia, digunakan kata meninggalkan kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, orang yang menyangkal diri adalah orang yang bisa meninggalkan egoismenya, kepentingannya sendiri. Setiap kita manusia pasti punya keinginan selalu mementingkan diri kita sendiri. Nah saudara-saudara, dan Alkitab mengajar sama kita harus menyangkal diri kita. Ya, yang tadinya kita begitu mementingkan diri sendiri, kita harus bisa meninggalkan kepentingan diri sendiri. Yang tadinya kita hanya mau selalu dilayani, diperhatikan, dipuaskan keinginan kita harus meninggalkan itu semua. Itu namanya menyangkal diri. Orang yang menyangkal diri, saudara-saudara, yang harusnya dia dihormati karena melakukan sesuatu, harusnya dia mendapatkan penghormatan. Ketika dia tidak mendapatkan penghormatan, it's okay bagi dia. Dia tidak akan mempermasalahkannya. Kenapa? Dia menyangkal dirinya. Tapi orang yang tidak bisa menyangkal diri, waktu dia melakukan sesuatu, lalu dia tidak dihormati, tidak dihargai, dia akan tersinggung perasaannya. Dia akan marah, dia akan kecewa. Kenapa? Tidak menyangkal diri. Nah, menjadi murid Tuhan, mengikut Yesus harus menyangkal diri. Harus bisa meninggalkan kepentingan diri sendiri. Dihargai, dihormati, disanjung orang, didewakan orang, apalagi saudaraku ya, dilayani orang. No, bagi orang yang menyangkal diri tidak dilayani, it's okay.
tidak dihargai, it's okay, tidak masalah bagi dia. Dia nggak akan pikirin. Tapi ada orang kan saudaraku kalau tidak dihargai, dia nggak bisa tidur tuh sepanjang malam dia mikirin, kok gua nggak dihargai ya, gua udah melayani siang dan malam, sudah berbuat banyak buat gereja, tapi kok Bapak Gembala tidak menghargai ya, waduh dipikirin, akhirnya kepahitan, masuklah dia di dalam lingkaran ini saudara-saudara. Tapi kalau kita ini sudah memutuskan mengikut Yesus, dengan sebuah pertimbangan matang, kita siap pikul salib, kita siap menyangkal diri, kita siap untuk melepaskan segala milik kita, maka saudaraku kita pasti akan berada di daerah sini. Kita akan terus bertumbuh, tidak akan terhambat pertumbuhan rohani kita. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi orang yang bisa meninggalkan kepentingan diri sendiri, menyangkal diri kita. Kita harus belajar menyalibkan daging kita. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan menyalibkan daging? Kita harus belajar mematikan keinginan daging kita. Kita manusia itu punya kedagingan. Ini kedaging. Maksudnya punya keinginan-keinginan. Ya, punya nafsu-nafsu. Nah, kita harus belajar bisa mematikannya, menyalibkannya. Coba kita baca Galatia 5 ayat 24 berkata begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi daging kita ini punya hawa nafsu, punya keinginan ya, yang liar, saudara. Karena itu Alkitab berkata kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita harus sudah menyalibkannya. Sayangnya ada banyak orang Kristen masih belum bisa menyalibkannya. Dia masih ada di daerah 0 sampai 5. Dia belum ada di daerah di atas 5 sampai 10. Dia orang Kristen yang dewasa, berapi-api, cinta Tuhan, takut Tuhan, berbuah, penuh Roh Kudus, dia bisa menyalibkan kedagingannya. Kedagingan inilah yang menghalangi kita untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kedagingan inilah yang kadang-kadang menghancurkan karir kita, menghancurkan pelayanan kita, menghancurkan pengiringan kita kepada Tuhan. Kedagingan inilah yang menghambat kita, yang membuat kita tidak bisa finishing well, tidak bisa sampai akhir. Kedagingan ini yang membuat kita, saudaraku, akhirnya berhenti di tengah jalan. Akhirnya kita murtad tinggalkan Tuhan. Kedagingan ini membuat kita tidak bisa naik dalam pertumbuhan rohani kita. Teman-teman kita yang lain mereka sudah naik di atas. Kita masih terus tertinggal di belakang. Benarlah saudaraku, apa yang terdahulu menjadi terkemudian. Tapi apa yang terkemudian menjadi terdahulu. Wah, kita yang tadinya lebih dulu kenal Tuhan, lebih dulu melayani Tuhan, kita masih terus tertinggal di belakang. Kenapa? Gak bisa menyalibkan kedagingan kita. Tapi orang-orang yang mereka belakangan dibaptis, mereka belakangan melayani, tapi sekarang mereka sudah maju pesat di depan. Kenapa? Mereka menyalibkan kedagingan mereka. Saya mendorong setiap saudara untuk belajar menyalibkan kedagingan. Dan ini membutuhkan pengorbanan. Ada harga yang harus kita bayar. Salib itu menyakitkan. Salib itu mendatangkan air mata. Salib itu mendatangkan darah. Saudara-saudaraku, tidak mudah kita menyalibkan kedagingan kita. Tapi saya bersyukur Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita. Itulah tujuannya kenapa Roh Kudus menyertai kita. Itulah tujuan kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada gerejanya. Supaya Roh Kudus memampukan kita bisa menyalibkan kedagingan ini. Kalau tanpa Roh Kudus, siapa yang bisa menyalibkan kedagingan ini? Susah sekali saudaraku. Tapi kalau dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa kuat. Dan kita akan mampu menyalibkan kedagingan kita. Nah, jadi kenapa kita harus memperhitungkan matang-matang
karena kita harus menyangkal diri. Alasan yang terakhir, alasan yang keempat, kenapa kita harus memperhitungkan matang-matang. Coba kita baca Lukas 14 ayat 29 sampai 30. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ya. Jadi kenapa kita ini harus mempertimbangkan matang-matang? Karena kekristenan itu harus finishing well. Sama seperti orang membangun menara. Itu harus selesai sampai akhir. Jangan hanya bangun dasarnya saja, fondasinya saja, tapi tidak berhasil membangun menaranya. Atau jangan hanya berhasil membangun strukturnya saja, tapi kemudian tidak dibangun di dalamnya. Itu nanti jadi bangunan mangkrak. Nanti malu, orang-orang akan mengejek, mentertawakan kita. Demikian juga dalam kekristenan kita. Ini sebuah perlombaan iman. Kita ini harus finishing well sampai akhir, saudara-saudara. Harus finishing well. Dan untuk finishing well, itu perlu pengorbanan, harga harus kita bayar. Kalau sudah lihat atlet, kalau mereka berlomba, mereka harus berlatih keras supaya bisa finishing well dan mencapai garis finish. Mereka nggak santai-santai. Kalau santai-santai nanti nggak bisa sampai finishing well. Nah, demikian juga dalam perlombaan iman kita. Supaya kita bisa finishing well, berlari sampai akhir, harus ada sebuah latihan rohani. Terus menerus latihan rohani. Nah, karena itu saudara, kita harus pertimbangkan memang matang-matang. Sebab kalau saudara mengikut Yesus karena keputusan emosional, ikut-ikutan, senangkan orang, tujuan tersembunyi, maka nanti ketika tiba waktunya untuk bayar harga, saudara pasti tidak siap untuk bayar harga. Saudara akan kaget, saudara akan tergoncang, loh kok jadi orang Kristen begitu ya? Aku pikir jadi orang Kristen itu senang-senang, aku pikir jadi orang Kristen itu happy, haleluya terus. Ternyata jadi orang Kristen itu harus ada salib, harus ada berkorban, ada harga dibayar. Wah, enggak siap dia membayar harga, akhirnya dia mundur. Saudara, kita belajar satu perumpamaan, dua perumpamaan yang indah pada hari ini. Dan saya berharap supaya saudara bukan hanya belajar saja, bukan hanya mengerti saja perumpamaan ini, tapi mari kita mulai melakukannya, mempraktekkannya dalam hidup kita. Kalau mungkin selama ini saudara ikut Tuhan karena alasan-alasan seperti ini, sehingga saudara sekarang ada di daerah ini, maka sekarang harus bertobat. Mulai hari ini saudara harus berani untuk pikul salib, harus berani melepaskan segala milik saudara yang menghalangi saudara dekat sama Tuhan. Saudara harus berani menyangkal diri. Saudara harus finishing well, berani bayar harga. Dan saudara akan berada di daerah ini. Selamat bertumbuh, selamat menjadi orang dewasa dalam Tuhan. Dan saya pastikan ketika kita terus berlomba dalam perlombaan, sebuah perlombaan iman, maka waktu Yesus datang kedua kalinya, kita semuanya akan diangkat di awan-awan menjadi mempelai Kristus yang layak di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba,
layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara-saudara yang kekasih, biar hari ini kita membaharui komitmen kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita adalah orang Kristen yang tidak siap pikul salib, tidak siap menyangkal diri, tidak rela melepaskan segala milik kita yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Kita tidak siap untuk finishing well, kita tidak siap bayar harga, karena kita kurang mengasihi Yesus. Mari kita datang sama Tuhan, katakan, Tuhan, mulai hari ini, setelah saya dengar pelajaran hari ini, saya mau cinta Tuhan. Dan karena cinta kepada Tuhan, saya rela untuk pikul salib, saya rela menyangkal diri, saya rela melepaskan segala milik saya yang menghalangi saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya rela untuk berkorban supaya bisa finishing well. Haleluya, haleluya. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu dan saya mau berdoa bagi engkau. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Hamba berdoa bagi umatmu, mereka menaruh kedua tangannya di dada mereka. Hamba berdoa biar Tuhan tolong setiap mereka, ampuni dosa mereka, ampuni kalau selama ini mereka mengikut Tuhan karena asal-asalan, karena emosional, kurang mempertimbangkan matang-matang. Oh Tuhan, sehingga mereka tidak siap pikul salib, mereka tidak siap menyangkal diri, mereka tidak siap bayar harga sehingga tidak bisa finishing well. Mereka, oh Tuhan, tidak siap melepaskan segala milik mereka yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Hamba berdoa biar Roh Kudus menolong mereka mulai malam ini dan membuat mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan, cinta Tuhan, takut Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pelajaran malam ini yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik saudara-saudara, jangan lupa hari Kamis depan kita tetap ada di dalam ibadah Healing Night. Dan jangan lupa saudara bagikan link YouTube ini ke teman-teman saudara, ke keluarga saudara, ke lebih banyak orang lagi supaya lebih banyak orang diberkati oleh acara ini. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa bagi saudara. Haleluya. Mari arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan.